Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mareli Telaung Banua, dan bersama saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT, sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Tema pada pertemuan kali ini yaitu tentang model matematika hasil kalibrasi sensor digital. Capaian pertemuan pada kali ini yaitu pertama, mahasiswa mengetahui model matematika sederhana yang digunakan untuk kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa memahami dan dapat mengaplikasikan penggunaan Excel sebagai alat bantu untuk mendapatkan model. Tentang data digital, ya. Data digital ini merupakan sinyal, ya, sinyal data yang berupa pulsa yang dapat mengalami perubahan mendadak. Kalau di sistem komputasi ini memiliki amplitudo yaitu 0 dan 1, ya. 0 dan 1. Sinyal digital ini hanya memiliki dua status. Yang pertama 0, low, dan 1 adalah high. Sehingga sinyal digital ini tidak mudah terpengaruh oleh noise yang ada di sekitarnya, ya. Tapi melalui transmisi, ya, sinyal digital hanya dapat mencapai jangkauan transmisi yang relatif lebih dekat. Sinyal digital juga biasa sering kita sebut yaitu sinyal diskrit, ya. Sinyal dengan keadaan 2 bit ini, keadaan ini sering disebut bit. Bit adalah istilah umum untuk sinyal digital. Ya, bit itu bisa kita simbolkan atau bisa kita sebutkan 0 atau 1. Ya. Oke, selanjutnya, teknologi digital ini memiliki sejumlah karakteristik unggul, ya. Ya, sehingga ini jarang kita temukan atau malah tidak kita temukan pada teknologi analog. Yang pertama yaitu sistem transmisi informasi. Ya, sistem ini memiliki sifat sangat cepat, ya. Seperti kita ibaratkan itu seperti kecepatan cahaya, ya. Walaupun tidak seperti kecepatan cahaya, tapi sistem informasi ini sangat cepat, ya. Kemudian menghasilkan pengirim informasi yang tinggi, ya. Kemudian penggunaan informasi untuk sinyal digital ini itu saat dilakukan perulangan itu tidak mengalami perubahan kualitas dan kuantitas informasi tersebut, ya. Nah, jadi sifatnya itu lebih presisi, gitu. Nah, keunggulan lainnya yang terdapat pada sinyal digital yaitu data tersebut mudah dikompresi, ya. Kemudian data digital tersebut, ya, ini mudah dienkripsi, ya, dienkripsi. Kemudian perangkat sinyal digital umumnya lebih murah, ya, dan ini cenderung umum, gitu, ya. Kemudian transmisi digital mungkin lebih cepat, ya. Memang beberapa kali kita temukan bisa lebih lama tergantung bagaimana cara mengemasnya. Namun secara umum sinyal digital ini jauh lebih cepat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal digital ini mampu mentransmisikan lebih banyak data daripada sinyal analog.
Kemudian pengeditan yang cenderung lebih mudah, ya. Seperti dapat mengedit suara, ya, tanpa mengubah salinan aslinya. Kemudian sinyal digital juga memungkinkan perangkat beroperasi tanpa adanya kesalahan pengamatan seperti kesalahan paralaks dan aproksimasi. Ya. Lanjut. Ya, sekarang adalah kalibrasi, ya, kalibrasi. Dalam kalibrasi, ya, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya makna dari kalibrasi. Ya. Jadi makna kalibrasi itu adalah menyamakan, ya, menyamakan standar antara alat yang dirancang dengan alat ukur yang ada, standar, gitu ya. Model, ya, ini akan dihasilkan dari sebuah kalibrasi. Model ini yang akan kita gunakan nanti untuk memperbaiki nilai dari sensor. Ya. Kalibrasi ini dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang harus mengikuti prosedur ilmiah. Ya. Kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan alat ukur standar yang dapat dijadikan rujukan ini harus memiliki, ya, standar nasional Indonesia, kemudian memiliki American Standard Testing and Material, atau buku-buku manual yang memiliki rujukan alat ukur. Ya. Namun ini sudah memiliki acuan standar internasional. Ya. Kalibrasi ini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan validasi, ya. Sehingga ini merupakan satu bagian. Nah, kalibrasi dan validasi merupakan satu kegiatan yang diperlukan, ya, yang diperlukan untuk penyamaan alat ukur tersebut, ya. Jadi alat yang dikalibrasi itu tidak harus alat ukur sensor dan lain sebagainya. Beberapa alat ukur juga yang sudah lama, istilahnya alat ukur yang manual, ya, yang penggunaan manual juga, menurut saya itu perlu dikalibrasi, ya. Sehingga error, ya, misalnya pengikisan, ya, kemudian pembacaan yang tidak stabil dari alat yang sudah lama, misalnya gitu, atau sering digunakan, itu bisa kembali seperti semula. Ya, ya, ini adalah contoh, ya, gambar sensor. Ini adalah yang pertama, yang di atasnya adalah LM35. Yang sebelah kiri ini adalah sensor suhu lingkungan, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah waterproof, ya, sensor yang tahan terhadap air. Jadi penggunaan sensor ini juga ini umumnya dicelupkan ke dalam air. Ya, sedangkan ini harus diselubungkan dengan plastik steel, ya, atau misalnya aluminium, begitu, ya, sehingga dapat dicelupkan ke dalam air. Namun kalau misalnya posisi terbuka seperti ini tidak boleh, ya, dicelupkan ke dalam air. Ini hanya berlaku untuk suhu lingkungan. Ketelitian sensor ini dari datasheet-nya itu sekitar 0,5 derajat Celcius. Ya, ini adalah sensor, ya, yang sebenarnya sudah dikalibrasi oleh pabrik
Namun dalam implementasinya, khususnya di penelitian skripsi mahasiswa atau perancangan alat tepat guna ini sebenarnya sebaiknya harus dikalibrasi ulang. Kemudian yang berikutnya yang sebelah kanan ini adalah salah satu jenis terometer ya dengan ketelitian yang lumayan ya. Ini terometer air raksa. Ya. Kemudian berikutnya yang sebelah kiri bawah ini adalah termometer alkohol ya. Ya ketelitiannya mungkin plus minus 0,05 ya. 0,05 sampai 0,1 derajat Celcius. Kemudian ini adalah NTC ya. NTC ini merupakan sensor suhu juga ya, sensor suhu sehingga jadi sensor ini sendiri itu akan mengalami perubahan ya, hambatan saat terkena suhu yang berbeda atau temperatur yang berbeda. Ya. Ini sering dilibatkan ya, untuk pengganti sensor suhu LM35 ya, dan ini umumnya di papan elektronika ya umumnya. Oke, kita lanjut ya. Kalibrasi sensor ini dapat menggunakan pengukuran langsung atau tidak langsung. Ya. Maksudnya di sini pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan secara langsung pada sensor atau objek yang mau dikalibrasi dengan keadaan yang keadaan aktual, ataupun yang melalui tidak langsung. Yaitu dengan mengukur pendekatan ya, melalui pendekatan. Hal ini tergantung pada ketersediaan alat ukur yang dijadikan rujukan dan tingkat kerumitan perancangannya. Selain itu, kerumitan kalibrasi juga ini menjadi salah satu tolak ukur ya, apakah kita bisa melakukan kalibrasi langsung atau tidak langsung. Nah, sedangkan pengolahan data ya kita dapat menggunakan Excel di sini ya, ataupun alat hitung lainnya, software atau bahkan beberapa kalkulator bisa kita gunakan juga, tapi harus memahami tentang persamaan ya, persamaan linear, ya, polinomial dan sebagainya. Jadi konsep utama dalam kalibrasi sensor untuk perancangan alat ukur digital baru yaitu adalah pembuatan model ya, seperti model matematika. Jadi model ini akan menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi menjelaskan antara hubungan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah kalibrator, sumbu Y adalah sensor atau alat yang mau dikalibrasikan. Nah, ini adalah contoh ya beberapa persamaan umum yang sering kita terima ya, yang sering kita lihat, dan model ini ya hampir sebagian besar digunakan ya khususnya untuk sensor-sensor yang cenderung linear ya, linear. Nah, salah satu model persamaan yang umum adalah ini ya, Y sama dengan AX plus B ya. Sebenarnya ini Y sama dengan AX plus B plus errornya ya. Y itu sendiri adalah sensor, X itu sendiri adalah kalibrator, sedangkan A itu adalah penggalan garis atau intercept ya, intercept pada sumbu Y. Jadi atau kata lainnya adalah A itu sebenarnya adalah besaran kontribusi ya A
pada X terhadap perubahan nilai Y. Ya. Saya ulangi lagi, besaran kontribusi A pada X terhadap perubahan nilai Y. Ya, inilah ya. Sedangkan B ini adalah koefisien arah atau sering kita sebut kelerengan atau kemiringan. Ya, mungkin sering juga kita dengar slope ya. Ya, sedangkan E ini sendiri adalah error yang sebenarnya ini agak sulit diamati karena hampir setiap persamaan itu ya, umumnya ada errornya. Ya. Namun error ini tidak perlu diteliti, ya, tidak perlu diamati lebih lanjut. Ya. Oke. Kemudian contoh ya model matematika yang sering kita temukan di dalam persamaan saat kalibrasi yaitu seperti ini contoh ya. Y sama dengan 1,5X ya, tambah 0,2. Kemudian ada persamaan lainnya ya, Y sama dengan 6,4 tambah 0,8 kali X tambah error. Ini sebenarnya ya, hampir sama ya model seperti ini, tapi di sini ada tambah errornya. Ya. Nah, di sini terdapat 5 model ya, matematika yang umum digunakan di dalam Excel. Yang pertama itu adalah model eksponensial, ya. Kemudian yang kedua adalah model linear, kemudian yang ketiga adalah model logaritmik, ya. Kemudian keempat adalah model polinomial, kemudian model power. Ya. Selain itu, yang sering kita kembangkan juga adalah model yang melalui jaringan saraf tiruan. Ya. Namun model ini cenderung lebih panjang. Ya. Jadi untuk beberapa yang ingin mengembangkan model yang presisi, ini dapat dituliskan, ya, dapat dicari menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke. Nah, ini adalah contoh kalibrasi sensor suhu ya, sensor suhu. Ini jumlah pengamatan ya, di sini ada 20 kali pengamatan. Jadi sebenarnya dalam kalibrasi itu sendiri ditekankan banyaknya ulangannya. Tapi di sini kita hanya memberi contoh, ini adalah jumlah pengamatannya, sedangkan pengulangannya tidak kita lampirkan. Namun sebaiknya memang harus ada pengulangannya ya. Jadi kalau misalnya pengulangannya ada 3 kali, ya berarti data yang dekat dengan angka 5 derajat ini ya ada banyak. Jadi nanti kalau dijajarkan ke bawah itu ada sekitar 60 data. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah data yang kita dapat dari kalibrator. Ya. Ini adalah satuannya derajat Celcius. Ya. Ini satuannya derajat Celcius. Sini Celcius. Nah, sedangkan ini juga Celcius juga ya. Jadi kalian ya mahasiswa ini sebaiknya jangan lupa ya untuk menyatakan satuan di belakang dari sebuah tabel. Baik di tugas-tugas ataupun di skripsi ini memang sering terlupakan ya, tapi sebaiknya ada. Ya. Nah, kemudian pada kondisi ini, ya, pada kondisi 5 derajat Celcius, nah sensor ini harus dihidupkan. Ya, sensor ini dihidupkan. Ditunggu hingga stabil. Ya. Kalau di sini kita ibaratkan dia adalah sensor suhu digital ya, yang terbaca mungkin 0,6 ya, 0,6. Mungkin kita tunggu stabil mungkin beberapa detik gitu ya, atau beberapa ya setengah menit gitu. Tapi umumnya sih nggak sampai terlalu lama ya. Ternyata kita dapat 0,6. Ya, memang beberapa sensor digital yang sudah kita kalibrasi ini nggak akan sejauh ini ya.
Tapi karena kita sekarang sedang mau menyusun model, ya, mau kalibrasi, ya tidak apa-apa, kita tulis saja. Nah, sedangkan selisih itu adalah aktual, ya. Jadi termometer dikurangi dari yang terbaca, ya. Sehingga 5 dikurang 0,6 itu adalah 4,4. Jadi selisihnya ini adalah 4,4. Ya. Begitu seterusnya kita lakukan perhitungan, ya, pengukuran, ya. Mulai dari suhu 5, terus kita naikkan kemudian suhu 7 derajat Celcius, kemudian suhu 9, ya, suhu 11, suhu 13. Ya. Misalnya suhu 13, ternyata kita dapat suhu di lingkungan itu adalah 14. Ya. Nah, ini semua kita ukur, ya. Ini semua kita ukur sampai pada batas yang kita inginkan. Ya. Misalnya kita mau sensor ini untuk suhu lingkungan, ya, suhu di dalam greenhouse misalnya, contohnya seperti, ya, atau di dalam greenhouse. Jadi yang harus kurang lebih melewati dari nilai tertinggi yang ada di greenhouse. Ya, mungkin di greenhouse itu mencapai 40 derajat Celcius atau 43 derajat Celcius. Nah, berarti kita harus ambil di atasnya lagi. Ya. Jadi jarak kalibrator dengan sensor ini saat ditempatkan, saat diuji itu harus dekat. Ya, harus dekat. Kalau tidak dekat, itu tidak begitu merepresentasikan, ya, keadaan yang ada di sekitar kalibrator. Jadi kita merujuk pada kalibratornya. Nah, kemudian selisihnya ini juga kita hitung, ya. Tinggal kita tarik ke bawah kalau menggunakan Excel. Ya. Jadi tidak begitu sulit, ya. Jadi kita tahu bahwa ternyata sensor ini selisihnya itu malah banyak di suhu rendah, di bawah 15 itu jauh sekali, ya, bisa sampai 7. Ya. Kemudian di atas dari 38 atau 336 ini selisihnya juga sangat jauh. Nah, ini tentu akan merusak pengukuran, ya, kalau misalnya kita pertahankan ini. Sehingga kita perlu membuat model baru, ya, model kalibrasi. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke Excel, ya. Oke, ya, ini adalah contoh, ya, contoh data saat menguji sensor DHT, ya. Kita anggap aja ada 10, ya, 10 data. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, minimal sebenarnya ada 3 kali perulangan, ya. Tapi kalau cepat pengambilan datanya, saya pikir nggak perlu sampai 3 lah, ya. Lebih banyak, lebih bagus, ya. Nah, di sini tertulis, ya, di sini tertulis 10,55. Sedangkan pada sensor suhu DHT itu 11,55. Ya, berarti ada selisih -1, ya. Ya, di sini 12,66, di sini ada 12,16 yang untuk DHT-nya. Nah, saat kita turunkan ternyata berbeda, ada selisihnya, ya. Ada selisihnya. Nah, kemudian, ya, kita bisa kita bisa selesaikan, ya. Kita bisa selesaikan dengan menarik, ya. Dengan menarik sebuah grafik, ya. Contohnya seperti ini, ya, grafiknya. Tapi triknya itu seperti ini sebenarnya, ya. Ini kita blok, terus kita
saya geser ke atas ya. Kita pilih insert ya. Nah, kita pilih scatter ya. Nah, ini ya. Ini yang titik-titik ini aja ya, scatter. Nah, pilih. Ya, ini ya. Ya, ini. Jangan lupa tulis ininya nama sumbunya ya. Nama sumbunya. Karena dia di sini mulai dari 10 ya, maka garisnya juga mulai dari 10 ya. Oke. Kita pastikan kalibrator itu harus di sumbu X ya. Dengan cara ini klik kanan. Klik kanan. Kemudian ini select data. Ya. Setelah select data, kemudian edit. Nah, di sini ada nama, biarkan saja ya, biarkan saja. Nah, mau diganti juga nggak ada masalah ya. Ini X, ya, kita klik X. Yang digarisin seperti ini itu adalah data yang masuk, berarti sudah tepat ya. Kalibrator itu ada di sumbu X. Ya. Kemudian tutup lagi. Nah, pastikan sumbu Y juga ya, sumbu Y, oke. Akan benar, sumbu Y itu adalah di sensor suhu ya. Tutup lagi ya. Ini kita okekan. Nah, ini kita okekan ya. Kalau misalnya mau menambah persamaan ini tinggal tambah lagi. Misalnya ada beberapa garis gitu, ini bisa kita add lagi ya. Nah, kita terserah ya mau grafik seperti apa mau dimasukkan bisa ya. Tapi kan karena kita hanya menggunakan satu grafik, ya sudah, kita hanya menggunakan satu saja ya. Kita cancel aja. Oke ya. Kita tutup dulu. Nah, ini adalah garisnya tadi ya. Ini adalah pola garisnya. Kemudian untuk memunculkan persamaannya itu klik kanan di sini. Ya. Kemudian pilih add trend line. Jangan lupa ya add trend line. Ya, di sini ada beberapa model ya yang sering kita gunakan. Pertama eksponensial. Ya, pertama eksponensial. Ya. Kemudian ada linear ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada logaritmik. Ya, ada polinomial. Nah, ini polinomial ini tergantung berapa ordo ya. Ordonya. Ini bisa banyak ya. Kalau misalnya polanya itu semacam ini ya, sulit lah di ini ya, sulit. Polanya itu seperti eksponensial tapi berulang-ulang ya. Ini cocok menggunakan polinomial. Kemudian sama power. Ya. Nah, di sini kita pilih aja logaritmik. Maaf, linear ya. Nah, saat kalibrasi yang paling penting itu adalah centang di bawah ini ya. Yang paling penting itu adalah centang di bawah ini. Ya, centang yang pertama yang display equation dan yang R kuadratnya ya. Kemudian intercept ini dihilangkan dulu ya. Kalau untuk intercept ini kita centang nanti pada validasi ya. Tutup. Oke, inilah persamaannya ya. Persamaannya. Ini adalah persamaan kalibrasi kita yang bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih aktual ya, nilai yang lebih rapi ya, lebih rapi. Rumus ini juga yang akan kita masukkan ke dalam Arduino ya. Contoh ya, kita mau menggunakan rumus ini ya. Kita mau menggunakan rumus ini. Kita blok dulu, masukkan ke sini ya. Di sini konstantanya yang pertama
Maaf, di sini nilai A-nya itu adalah 1,0387 ya. Kemudian sedangkan B-nya itu adalah 0,7146 ya. Nah, di sini kita mau memprediksi ya, mau merapikan, memprediksi nilai yang sebenarnya muncul ya, yang akan muncul dari sensor suhu ini ya. Nah, tapi ini masih bagian kalibrasi ya. Ini namanya uji data ya, uji kalibrasi lah, uji nilai kalibrasi, bukan validasi ya. Ini bukan validasi, ini masih menggunakan data yang sama. Kalau validasi itu harus pengukuran yang lain ya. Kita buat contoh ya di sini ya. Kita insert dulu. Nah, ini kita buat nilai prediksi ya. Kita buat nilai prediksi. Oke, kita masukkan persamaannya ya. Sama dengan berarti maaf, ini harus kita balikkan ya. Ini kita balikkan, kita jelaskan dulu ini. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan ke dalam persamaan, ini harus kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Sorry. Saya pindahkan ke bawah ini ya. Y-nya itu adalah tadi sensor ya, sedangkan X adalah kalibrator. Berarti X sama dengan Y ditambah 0,7146 ya, dibagi, kita bagi 1,038. Jangan lupa kita tutup ya. Oke ya. Sekarang kita sudah mengerti ya persamaan ini ya. Nah, persamaan ini kita masukkan ke sini ya. Berarti sama dengan Y. Nilai Y apa? Y adalah nilai sensornya. Ya. Ditambah ini ya 0,7146 ya. Kemudian kita tutup kurung dulu. Ya. Terus dibagi 1,387 ya. Bentar. Ya. Sorry, ini kita buat dolar dulu ya. Ini ada trik untuk mengubah konstanta itu menjadi dolar. Dolar. Oke, ya. Sekarang kita hitung ininya, hitung errornya ya. Ya. Sama dengan kalibrator dikurangi prediksi. Jadi di data pertama memang dia sedikit lebih besar ya. Ini selisih aktual sebelum kalibrasi ya. Selisih sebelum kalibrasi. Ya, ini selisih prediksi setelah kalibrasi. Ini sebelum kalibrasi, setelah kalibrasi. Ini kalau kita jumlahkan, ya,
Kalau kita lihat dari sini, ini memang terlihat lebih besar karena ini minus 1, ini minus 1,25. Tapi yang ini itu lebih kecil, ini 0,2, ini 0,5. Sehingga kemudian ini 0,8, ini 1, ini 0,9, ini 1, ini 0,53, ini 0,55. Ini minus 0,44, ini minus 0,53 ya. Ini 0,18, ini 1 ya. Ini 0,09, ini 0,33 ya. Ini 0,07, ini 0,24. Sehingga dari secara keseluruhan ini ya, setelah kalibrasi itu ternyata selisih prediksinya itu jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan yang tanpa kalibrasi ya. Nah, inilah menjadi alasan ya, mengapa kalibrasi itu menjadi sangat penting ya. Nah, ini contohnya rata-rata ya. Rata-ratanya yang saya hitung itu untuk setelah kalibrasi ya, itu setelah kalibrasi itu datanya itu rata-rata errornya itu ya sekitar 0,03. Sedangkan yang ini adalah 0,04. Ya. Atau misalnya jumlah ya. Ini rata-rata ya. Rata. Kemudian dari jumlah. Ya. Coba ya jumlah sum. Jangan lupa di scroll. Harusnya sih dimutlakkan dulu ya. Dimutlakkan dulu. Kalau dimutlakkan lebih enak. Nah, dari jumlah juga ini lebih tinggi ya. Lebih baik maksudnya ya. Lebih baik yang ini yang diprediksi yang setelah dikalibrasi ya. Tapi baiknya memang ini semua dimutlakkan dulu ya, dimutlakkan baru kita jumlahkan ya. Kalau mutlak itu ABS ya. Ya ABS ya, ABS. Coba ya kita testingnya. ABS. Ya. Ini sama dengan ABS. Sampai sini ya. Ini juga ya, kita buat nilai mutlaknya juga ya. Jadi ini untuk prediksi ini yang setelah ini tanpa kalibrasi, ini melalui kalibrasi ya. Coba kita turunkan ke bawah. Kita mutlakkan, ini juga kita mutlakkan ya. Jadi untuk menghilangkan nilai-nilai negatif ya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, kita ambil aja ya karena tadi udah muncul ya. Ya. Nah, rata-rata error untuk hasil penjumlahan dari kalibrasi ya, setelah kalibrasi itu adalah 5,22 derajat Celcius. Sedangkan yang tanpa kalibrasi itu 6,5 ya. 6,5. Sebenarnya besarnya ini di angka awal ya, tapi yang lain ini cenderung lebih rapi ya, cenderung lebih kecil ya. Kalau kita lihat average-nya, rata-ratanya ya sama ya. Oh, average-nya ini 0,5, ini 0,65 ya. Sehingga dari perhitungan ini ya, kita mengetahui bahwa kalibrasi itu ya salah satu cara untuk membuat alat ukur itu menjadi lebih baik. Dari sini ya hitung-hitungan sederhana seperti ini ya. Oke. Nah, dari hasil perhitungan kita tadi ya, dari hasil perhitungan nilai R kuadrat ini merupakan koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi
dari hasil ini, dari hasil pengukuran kita, ya, dari hasil kalibrasi kita. Jadi hasil pengukuran lalu dijadikan diolah menjadi kalibrasi, olah menjadi dikalibrasi, lalu datanya itu modelnya dikeluarkan. Hubungan antara sumbu X, nah, sama ya, kita pakai aja yang sudah ada ini ya. Hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, ya, hubungan antara data sensor dengan kalibrator itu senilai 0,9873 atau 98,73%. Ya. Nilai ini akan kita jadikan, kita masukkan ke dalam tabel ya. Kita masuk ke PowerPoint kembali ya. Ya, kita masuk ke dalam PowerPoint kembali. Nah, ini ya. Jadi koefisien determinasi itu masuk ke dalam range mana? Nah, kalau kita lihat tadi sekitar di atas 90-an, berarti hubungan antara sumbu X atau kalibrator dengan sensor itu sangat kuat. Ya. Jadi masuk ke dalam kategori ini. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa proses kalibrasi kita, ya, itu berjalan dengan baik ya untuk sementara ya. Namun untuk kalibrasi secara keseluruhan itu harus dibuktikan melalui validasi. Ya. Oke, demikian saja ya pertemuan kita saat ini. Ya. Semoga dapat bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita semua tentang cara kalibrasi pada sensor digital. Ya. Kita tadi berbicara digital ya karena data yang dikeluarkan itu sudah berbentuk satuannya sudah sama ya, dan proses pengirimannya juga menggunakan sinyal digital ya, contohnya di HP. Oke, terima kasih. Ini adalah daftar pustaka yang bisa dijadikan rujukan. Pertama dari Arduino-nya, ya, kemudian tentang regresi linear dan lain sebagainya. Oke, demikian saja presentasi kali ini. Saya sampaikan terima kasih.